Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsad Abdullah, NIM 2024 1010 1143. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 dari sistem data kelas A. Yang pertama, ini kita punya fungsi caleg, yaitu kita menampilkan, kebetulan di sini ada 4 entity, yaitu sama entity employee, kemudian produk, supplier, dan customer. Langsung saja kita tampilkan dari entity employee. Entity employee sendiri punya atribut dari dashboard ini. Ada employee ID, last name, first name, title, kemudian title of course, kemudian birthday, hire date, address, city, region, postal code, country, rumpun, extension, foto, note, report CO, kemudian photograph. Kemudian entity product, yaitu atributnya ada product ID, product name, supplier ID, kategori, quantity, unit price, unit in stock, unit in order, reorder level, discontinue. Kemudian berikan entity supplier, atributnya ada supplier ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, fax, homepage. Kemudian tampilkan entity dari customer. Atributnya ada customer ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, dan fax. Kemudian kita link ke B, yaitu caleg bagian kolom itu kita menampilkan beberapa atribut dari suatu entity, yaitu kita coba menampilkan atribut first name dan last name dari entity employee. Maka akan seperti ini. Kemudian kita akan mencoba menampilkan atribut first name, last name, address, birth date, hire date dari entity employee. Ini first name, last name, address, birth date, dan hire date. Sama seperti tadi, kita cobain dari entity product, tampilkan product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Kemudian dari entity supplier, kita tampilkan supplier ID, company name, country, contact name. Ini kita hanya menuliskan atributnya, lalu koma, lalu atributnya lagi, untuk menampilkan sebagian dari kolomnya. Kemudian kita masuk dari alias, yaitu kita mengganti nama atribut menjadi nama lain. Misalnya kita mengganti nama first name-nya kita ganti dengan nama depan, kemudian last name-nya kita ganti sebagai nama belakang. Langsung coba seperti ini. Kemudian lanjut kita tambahkan address sebagai alamat, birthday sebagai tanggal lahir, hire date sebagai tanggal dan sebagai tanggal masuk, dan dari entity employee. Kita jalankan seperti ini. Nah, kemudian dari entity product sama, yaitu produk ID kita ganti sebagai ID produk untuk ID produk, kemudian produk name, dalam bentuk produk name, kemudian unit price sebagai harga, unit stock sebagai stok barang. Ini sebagai
Kemudian kita akan menampilkan, jika kita tidak ingin menggantinya, ya tetap saja tidak usah ditambahkan as. Jadi tetap saja, misalnya kita ingin menampilkan atribut dari supplier ID, kemudian company name kita ganti sebagai nama perusahaan, country sebagai asal, contact name sebagai person. Kita jalankan. Ini supplier ID-nya tetap, company name-nya menjadi nama perusahaan, country-nya sebagai asal, contact person-nya sebagai contact person. Kemudian sini kita akan menggabungkan kolom. Sini kita akan coba, pertama kita akan mencoba menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom. Kita akan menambahkan dari DT employee. Itu dari atribut first name dan last name. First name dan last name-nya kita gabungkan dan kita ganti nama atributnya menjadi nama lengkap. Karena di sini kita tidak menambahkan apa-apa, maka first name dan last name-nya ini akan tergabung dan tidak ada pemisahnya. Jika kita ingin ada pemisahnya, kita tambahkan spasi di sini, maka otomatis bisa namanya seperti ini. Tulisannya dengan spasi. Misalnya kita ingin memisahkannya dengan koma, kita ganti saja di sini dengan koma, dan otomatis akan ganti dengan koma. Kemudian kita akan coba dari supplier. Kita coba, kita akan tampilkan supplier ID, company name, kemudian address digabungkan dengan titik, pemisahnya koma, dan titik digabungkan dengan country, pemisahnya koma sebagai alamat. Nah, maka di sini kita tampilkan supplier ID, kemudian company name, dan alamat tadi berisi dari address ini, dan koma city, kotanya London, dan country negaranya. Kemudian kita akan menampilkan dari entity employee, yaitu kita akan menampilkan title kita gabungkan dengan first name, pemisahnya spasi, terus yang kita gabungkan dengan last name, pemisahnya spasi, nanti namanya menjadi nama lengkap. Kemudian address kita gabungkan dengan city dan country, pemisahnya koma sebagai alamat lengkap. Misalkan seperti ini. Nah, ini awalnya jadi title-nya, kemudian nama depannya, dan kemudian nama belakang atau last name. Kemudian materi selanjutnya itu kita kolom bertipe tanggal, di mana di sini kita akan menampilkan tanggal bisa berupa hari, kemudian nama harinya, kemudian nama bulannya, dan tahunnya. Ini tahun, misalnya YY saja itu menampilkan 2 angka terakhir dari tahun sekarang. Jika ada Y-nya 4 ini, maka akan menampilkan lengkap, yaitu 4. Misalnya 2000, yaitu 2000, misalnya 2001 menggunakan YY, maka akan menampilkan hanya 01 saja. Nanti saja kita coba, kita akan menampilkan nama digabung dengan last name pemisahnya spasi sebagai nama lengkap, kemudian birthday-nya sebagai tanggal lahir, formatnya yaitu nama hari, nama bulan, dan 2 tahun angka belakangnya. Nah, maka seperti ini. Itu nama hari, nama bulan, dan
ini tahun 2021, maka yang cantumkan kode saja. Kemudian kita juga bisa mengganti formatnya menjadi nomor, yaitu misalnya ini mm yaitu mon, dd itu sebagai d, ini sebagai tahunnya. Misalnya kita menggunakan mm atau dd, itu kita menampilkan angkanya, bukan nama hari atau nama bulannya. Jadi kita coba seperti ini. Tadi Mei, bulan kelima, tanggalnya 07 dan tahunnya 2021. Misalnya kita ingin mengubah tanggalnya di depan, kita menggunakan format yang ini. Kita coba, akan otomatis tukar. Kemudian misal kita ingin menggunakan format itu tanggalnya, bulannya menggunakan angka, kemudian tanggalnya menggunakan nama harinya, dan 2 tahun angka terakhirnya, kita bisa menggunakan format yang ini. Jadi kita coba, kita akan ini seperti ini. Kemudian materi selanjutnya itu list tanggal. List tanggal di sini kita akan coba menampilkan usia dalam tahun, yaitu formatnya extract year from age now birth date sebagai usia dalam tahun. Nah, di sini kita akan menampilkan usianya itu age yaitu now, sekarang berdetnya usianya sebagai usia. Kemudian kita akan mengekstrak, yaitu memisahkan tahunnya saja, yaitu karena di sini 70 tahun, maka akan kita pisahkan dalam hasil sendiri menjadi 72. Kemudian kita ingin memisahkan bulan saja. Nah, di sini kita coba di sini 4 bulan. Akan kita coba menggunakan format yang karena di sini kita coba di sini mon. Nah, maka akan otomatis berubah menjadi 4. Nah, misal kita ingin menampilkan total usianya, yaitu 72 tahun ini kita berubah menjadi bulan, maka kita bisa menggunakan format yang ini, kita kalikan 12 dan ditambah dengan total dari jumlah bulan yang tadi. Saya coba, kan seperti ini. Jika kita coba kalikan 72 dikali 12 bersama dengan 864, kita tambahkan dengan 4 bulan menjadi 868. Kemudian di sini kita coba menampilkan, yaitu usia masuk kerjanya. Ketika employee ini masuk kerja, maka akan data usia berapa sih employee ini ketika masuk kerja. Kita menggunakan format ini, yaitu extract year from age, hire date, birth date. Nah, ini kita kurangi 1992 dikurangi 1998 akan kurangnya 43 tahun. Kemudian kita akan coba menampilkan masa kerjanya menggunakan format now, hire date, maka otomatis tahun sekarang akan dikurangi tahun hire date sebagai tahun masa kerjanya. Kemudian kita akan coba untuk menampilkan dengan format yang lain. Kita bisa menggunakan tanda minus untuk mencari usia masuk kerjanya. Nah, kalau tadi kan langsung kita menggunakan format ini,
menggunakan ekstrak. Kalau ini kita salah satu yaitu menggunakan date part dalam kurung year hire date dikurangi date part dalam kurung year first date. Ini sebagai dia masuk kerja. Kita coba seperti ini. Sama dengan hal yang tadi, yang masa kerja. Nah, jadi seperti ini. Materi selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Di sini kita bisa mengkalikan suatu atribut dengan atribut lainnya. Nah, syaratnya yaitu di sini isi dari atributnya itu berupa angka. Kita bisa lanjutkan. Saya coba tampilkan dulu yaitu produk name sebagai nama produk, unit price sebagai harga, unit in stock sebagai jumlah stok, dan unit price itu harganya dikalikan dengan unit stoknya atau jumlah stoknya. Dan kita ganti sebagai nilai stok. Nah, ini. Cara 18 dikalikan 39 maka akan hasilnya yaitu 702. Kemudian kita juga bisa mengkalikannya dengan mau kita yaitu misalnya kita kalikan dengan 1,5. Kita tambahkan produk ini kemudian price kalikan 4,5 sebagai kemudian nilai lagi dari kemudian materi selanjutnya itu order by. Ini kita akan mengurutkan berdasarkan berdasarkan update dan juga berdasarkan angka. Kita coba. Kita akan menampilkan produknya dan unit price-nya. Di sini kita coba nih menampilkan produk name dan unit price-nya. Kan tampilannya sebagainya yaitu Caicang and sirup. Dan unit price-nya 18, 19, 10, ini kan tidak beraturan. Nah, jika kita menggunakan order by, maka akan otomatis urut. Kita akan mengurutkan dari unit price-nya. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil yaitu 2,5, 4,5, 6, 7, sampai yang paling besar. Kita juga bisa mengurutkannya menggunakan ASC atau ascending dan DSC sebagai descending. Kita coba, berarti karena kita coba urutkan dari yang unitas, kita ganti menjadi produknya. Nah, maka akan urut, jadi kan dari angkanya yang kecil. Sekarang kita urutkan dari huruf A, B, C, sampai Z. Misalnya kita urutkan menggunakan ascending, sama saja. Kalau ascending itu sama halnya tidak menggunakan apa-apa,
Itu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kalau menggunakan descending, yaitu kita mengurutkannya dari yang paling besar ke paling kecil. Ini kita bisa menggunakan limit. Limitnya untuk menampilkan berapa yang kita mau. Misalnya 3, yaitu kita akan menampilkan 3 saja, 3 terbesar. Kalau misalnya menampilkan 5, akan saja kan 5 seperti ini. Kemudian kita coba, kita akan mengurutkan unit on order dari entity product. Urutkan dari yang paling kecil. Nah, misalnya paling kecilnya 0 sampai 100. Kemudian kita coba, di sini kita akan menampilkan first name, last name, dan tahun untuk seperti masa kerjanya tadi. Kemudian kita akan mengurutkannya dari last name-nya. Maka first name dan masa kerjanya ini akan mengikuti dari last name-nya. Nah, di sini karena kita menggunakan scanning yaitu dari paling besar. Maka hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan scanning, itu dari yang paling kecil. Kita melihatnya dari, karena kita order by last name, maka yang diurutkan yaitu last name saja. Kemudian kita akan meng-sorting 2 kolom. Karena tadi cuman satu saja, itu last name saja, kita coba selanjutnya itu 2 kolom. Kita akan menampilkan company name, address, dan postal code. Saya coba tampilkan ini saja dulu. Nah, kita dari sini terlihat sudah beraturan. Kita urutkan. Ini, nah, kita akan urut, yaitu dari huruf inisial A, B, C, sampai Z. Kemudian postal code-nya di sini akan otomatis mengikuti company name-nya. Tapi jika kita menaruh postal code-nya di awal, maka postal code-nya, company name-nya akan mengikuti postal code-nya. Kita coba saja. Coba. Nah, postal code-nya di sini dari yang kecil yaitu 0, 1, 2, dan company name-nya yang mengikuti postal code-nya. Jadi ini diurutkan yaitu dari yang mana dulu. Misalnya company name taruh yang kedua, maka diurutkan dari nomor 1 itu postal code-nya. Sama dengan kita coba lagi menggunakan ascending dan descending. Ini company name-nya kita urutkan dari yang ascending-nya. Itu dari huruf A, B, C yang paling kecil. Sama postal code-nya akan tetap mengikuti company name-nya meskipun yang di sini disampaikan descending. Tidak akan berpengaruh, yaitu pengaruhnya itu akan mengikuti company name, kecuali jika ada data yang sama, company name-nya sama, baru akan diurutkan menggunakan descending-nya. Diurutkan dari postal code-nya. Itu dari yang terbesar. Kita coba yang misalnya kita ubah, kita tukar sama. Nah, postal code tetap akan mengikuti company name. Kemudian yang terakhir di sini kita akan coba menampilkan product name
unit price, dan harga diskonnya. Dan kita urutkan dari produk name dan unit price. Nah, maka diurutkan dari produk name yaitu dari yang paling huruf inisial dari A, urut D, C, E, sampai selanjutnya. Dan unit price dan harga diskonnya akan mengikuti dari produk name. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.